masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau pas mengalami penyakit, seringkali kita menyalahkan Tuhan, ya, dan seringkali kita makin jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita baca Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menghormati firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Waktu Yesus sedang lahir, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dunia ini." Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran, dan ini seringkali kita pertanyakan. Kalau ada orang yang buta sejak kecil, atau mungkin yang mohon maaf ada yang tidak sempurna, selalu kita bertanya, ini dosa bapaknya, dosa orang tuanya, atau dosa anak itu? Ya kan? Seringkali kita dengar seperti itu. Kalian itu dosa orang tua dari sehingga semuni geleng dan tunduk. Bapak Ibu Saudara, ini dipertanyakan murid-murid Yesus. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Ya, ada yang buta sejak lahir, tetapi ada yang buta karena kelalaian orang tuanya. Saya pernah berteman sama dengan yang bernama Efraim dari Sulawesi. Katanya dia pelayan Tuhan. Bapak putra sejak lahir tidak. Jadi dia penyakit apa dan penyakitnya, tapi karena kelalaian orang tua sehingga dia buta. Iya, karena dia sakit, tidak langsung diurus orang tua, sehingga dia mengalami kebutaan. Jadi ada dia sakit karena bawaan, tapi ada juga orang sakit karena kelalaian orang tua. Saya tanya Efraim itu, walaupun dia hamba Tuhan, walaupun dia buta, tapi luar biasa talentanya. Dia bisa main keyboard, dia bisa nyanyi. Dulu kasetnya ada keluar kaset lagu rohani, walaupun dia buta, karena kami sama-sama pelayanan di Surabaya. Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus lewat dan dia melihat seorang buta, dan murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, ya, sehingga ia dilahirkan menjadi buta?" Tetapi jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya." Ya, ada sakit karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Maka sekarang melihat ada di TikTok Rusli Lubis dia, ya, dari HP aja dia berdoa bisa sembuh orang, ya kan? Baru pendeta yang di Kalimantan itu apa namanya itu, ya kan? Dia berdoa, banyak orang-orang yang agama lain datang disembuhkan Tuhan. Itu penyakit untuk dinyatakan Tuhan kuasanya. Jadi tidak semua penyakit itu Bapak Ibu Saudara karena dosa, tapi ada karena kelemahan kita. Ya teruskan, ya, semua jenis penyakit sudah ada di Alkitab. Jadi penyakit apapun, corona kemarin itu ada di Alkitab, itu dia dunia. Ya, ada di Alkitab, cuma baru dinyatakan. Di Yeremia dikatakan
bahwa semua orang harus istirahat di kamar dan tidak bisa berkeluar. Itu corona kemarin. Ya, semua penyakit sudah ada dalam kita, ada yang sudah digenapi, ada yang belum digenapi. Ada penyakit yang luar biasa, seperti penyakit yang di Mesir pada waktu Musa. Semua binasa, semua anak laki-laki dibunuh semuanya, dan itu nanti pasti ada itu, karena di Alkitab semua penyakit yang ada di dunia ini sudah tertulis dalam Alkitab, penyakit apapun itu. Tapi kita melihat apa penyebabnya kita mengalami seperti itu. Tidak semua penyakit menimbulkan kematian, dan tidak semua penyakit karena dosa. Jadi tidak semua penyakit karena dosa. Ya, teruskan. Ya, penyebab manusia mengalami sakit penyakit. Yang pertama, karena sakit karena kelakuannya di perbuatan kita. Jadi ada penyakit karena kelakuan kita, perbuatan kita. Iya. Tapi ada juga penyakit karena dosa. Iya. Dalam Mazmur 107 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuannya mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi ada penyakit Bapak Ibu Saudara oleh karena kelakuan kita. Jadi jangan kita salahkan sakit. Kita salahkan Tuhan. Ini firman Tuhan. Ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuannya. Iya, karena kelakuan kita ini bisa menyebabkan, karena dikatakan mereka yang berdosa dan disiksa oleh penyakit sampai dia bertobat. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini sakit, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara dihajar kita oleh penyakit karena kelakuan kita, sampai dikatakan disiksa oleh sebab kelakuannya, kesalahan mereka. Ya, jadi tidak semua Bapak Ibu Saudara sakit itu karena tua. Anak muda pun ada yang sakit. Kenapa? Karena kelakuannya, sebab penyebabnya. Dan ada juga sakit penyakit karena dosa kita nanti. Di sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini kelakuan kita yang tidak tertib kehidupannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperhatikan, mengajar kita. Bapak Ibu Saudara, masih muda, sehat dia, masih muda, tapi sakit. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu karena penyebab kelakuannya, ya, kesalahannya mengakibatkan Tuhan menyiksanya sampai dia bertobat di hadapan. Dan teruskan. Ya, yang pertama Bapak Ibu Saudara, ini contoh di Alkitab. Ya, Miriam karena mengatai Musa. Bilang 12:1, Miriam serta Harun mengatai Musa, berkenan dengan perempuan, menjadikan Musa. Ini Miriam perempuan bersama Harun selalu menyalahkan Musa, selalu menjelekan Musa. Bapak Ibu Saudara, itu kelakuannya. Makanya di hati kita jangan suka menjelekan orang, membicarakan orang, apalagi pendeta. Ini Musa hamba Tuhan, Musa ini nabi, Musa ini dipakai Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam Bilangan 12:1, Miriam serta Harun selalu mengatai Musa, menjelekkan Musa. Makanya Bapak Ibu Saudara, lebih bagus kita berdiam diri daripada mengatai, menjelekkan orang. Ini karena perbuatan kita, karena kelakuan kita, sehingga kita mengalami, Bapak Ibu Saudara, padahal Musa itu nabi Tuhan, hamba Tuhan, dan dialah orang yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tapi apa yang dilakukan Musa itu selalu di pandangan Miriam dan Harun selalu jelek pandangannya.
Akibatnya Bapak Ibu Saudara, ya teruskan, akibatnya selalu mengatai Musa, Maryam sakit. Bilang 12:10, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Maryam kena kusta. Ini kusta. Ini bukan karena apa, tapi karena mengatai Musa, menjelekkan Musa. Saya berharap buat kita yang hadir, janganlah kita selalu mengatai orang lain, siapapun itu. Ya, berdiam diri. Ini Miriam selalu sama Harun, selalu mengatai Musa, selalu menjelekkan orang. Akibatnya Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa tampaklah Miriam kena kusta, juga Harun. Dan dikatakan juga ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta, sakit. Iya, apalagi menjelekkan orang. Kalau dia kurang sempurna, iya, jangan coba-coba, bisa keturun kepada anak kita. Buddha katanya kan. Bapak Ibu hati-hati mengatai, menjelekkan, memaki-maki, nanti kena penyakit kita seperti Miriam dan Harun. Musa itu pemimpin, Musa itu Nabi Tuhan, hamba Tuhan. Saya berdoa berharap Bapak Ibu Saudara, sejelek apapun pendeta, sejelek apapun hamba Tuhan, jangan coba mengatai. Itu urusan Tuhan. Amin. Amin. Jangan coba. Iya, itu Tuhan yang menghukum. Saya pernah dijelekkan pendeta, ya. Saya pernah dihina pendeta, kena penyakit dia. Itu bukan keinginan kita. Tapi Tuhan tidak mau seperti Maryam dan Harun mengatai orang lain. Bapak Ibu Saudara, sebab dikatakan, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, kemuliaan Tuhan naik, hadirat Tuhan naik, dan dikatakan maka tampaklah Miriam dan Harun kena kusta. Sesaat itu mereka kena kusta, kan tidak ada lagi hadirat Tuhan. Ini penyakit Bapak Ibu karena kelakuan kita. Jadi ada penyakit Bapak Ibu Saudara, ada orang yang sakit itu bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tua, dan bukan karena dosa sendiri, tapi karena dia kelakuannya tidak benar dia dapat. Iya. Kalau yang di lampu merah itu ada yang minta-minta itu, kalau kita nggak ngasih, jangan menjelekkan dia. Diam aja kita. Bapak Ibu Saudara, kita melihat Nabi Musa dalam Bilangan 12 ayat 13. Saudara bisa lihat di belakang bagaimana Maryam dan Harun minta maaf kepada Musa. Ya, datang Maryam karena mereka sudah kena kusta. Karena penyakit kusta itulah penyakit yang paling dibenci bangsa Israel. Kalau ada orang yang kena kusta, harus dilemparin sampai mati. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat Miriam dan Harun ini datang kepada Musa, minta maaf dia, supaya didoakan Nabi Musa supaya sembuh. Ayat 13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Ya kan? Ini hamba Tuhan. Karena Maryam dan Harun ini sepele kepada Nabi Musa, mengecilkan Nabi Musa, menjelek-jelekkan, mengatai Nabi Musa. Akibatnya Maryam dan Harun ini ditimpakan Tuhan penyakit kusta bagi dia. Ya, ini karena kelakuan. Ini perlu kita jaga, Bapak Ibu Saudara.
kelakuan kita, sikap kita kepada orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, lihat ini hamba Tuhan Nabi Musa ini. Waktu datang Miriam dan Harun memohon ampun, memohon maaf kepada Musa supaya penyakitnya itu disembuhkan kembali, supaya dia kembali seperti semula. Ini Musa mengampuni, ya, gak dendam dia. Maka Bapak Ibu Saudara, dosa yang terbesar itu di hadapan Tuhan membenci orang, sakit hati sama orang. Jangan coba-coba kita membenci orang, sakit hati orang, dan itu menjadi penyakit dalam tubuh kita, menjadi suatu penyakit. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, walaupun Musa dibenci Miriam dan Harun, walaupun Musa Saudara dikata-katai, dijelekan oleh Miriam dan Harun, tapi sikap Musa, dan dia berdoa, dan dia katakan, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Tuhan, sembuhkanlah kiranya dia. Sembuh. Miriam dan Harun kembali sembuh. Maka Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yesus lewat melihat orang buta, guru-guru berkata, Tuhan, guru, Rabi, ini dosa orang tua atau dosa dia sendiri karena dia buta sejak lahir? Tidak semua karena dosa, ya, orang tua, tapi karena menjelek-jelekkan, mengata-atai orang lain, ya, maka itu ditimpakan penyakit bagi mereka. Ya, teruskan. Yang kedua, contoh dalam kitab yang mengalami penyakit oleh karena kelakuannya. Raja Uzia karena kesombongannya. Dalam 2 Tawarim 26 ayat 16, hati-hati Bapak Saudara kita, setelah ia menjadi kuat, menjadi kaya, diberkati oleh Tuhan, berhasil, ya kan? Kan banyak orang seperti itu kan, udah kuat dia, sehat dia, dan dia kaya, diberkati. Setelah Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berusaha, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dia kuat, dulu dia orang miskin, usia ini tidak diperhatikan, tidak diperhitungkan oleh orang bangsa Israel, tetapi dia menjadi kuat, menjadi kaya, diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi tinggi hati. Ya, dalam kitab 1 Petrus mengatakan, orang yang rendah hati ditinggikan Tuhan. Amin. Tapi orang yang tinggi hati direndahkan serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Kalau saudara kita diberkati Tuhan, hidup biasa saja, iya. Dan terkaya di Indonesia, siapa namanya itu? Dia selalu hidup pakai celana pendek, dia nggak nampak dia orang kaya. Kadang-kadang kita yang belum apa-apa ini gayanya luar biasa kita, seperti usia ini. Maka dikatakan setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan yang merusak. Jadi kelakuannya itu merusak semuanya. Ya, dan bukan saja itu, dan memasuki bait Tuhan, gereja, ya, untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran. Dia masuk ke gereja dengan bermain-main. Orang menyembah Tuhan, orang memuji Tuhan, dia main-main, menganggap remeh baik Tuhan. Saya peringatkan Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-sekali kita masuk bait Tuhan, ya, menganggap rendah, tidak ada Tuhan di sini. Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara, di tempat ini
Tuhan memperhatikan semua. Melihat Bapak Ibu Saudara, sejauh mana hati kita tertuju kepada Tuhan, kepada ibadah, sejauh mana hati kita tertuju kepada kebenaran firman Tuhan, sejauh mana hati kita tertuju kepada penyembahan. Tetapi usia ini, ya, pada usia ini, dan dikatakan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran yang tidak wewenang Raja Usia. Dia lakukan itu, maka Tuhan murka kepada Raja Usia. Hati-hati kalau kita diberkati oleh Tuhan. Setelah ia menjadi kuat, Raja Usia ini, dia kaya, dia diberkati, dia melimpah, dan ia menjadi tinggi hati sehingga melakukan kejahatan-kejahatan Bapak Ibu Saudara. Iya. Ya, teruskan akibatnya apa, Bapak Ibu Saudara? Akibat dari kesombongan Raja Usia. 2 Tawarikh 26:21 dikatakan Raja Usia sakit. Ya kan? Akibat kesombongan Raja Usia ini dan akibat ketinggi hati Raja Usia ini dan mengabaikan bait Tuhan, ya, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan di dalam gereja, di dalam bait Tuhan. Tuhan memperhatikan Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan ayat 21, Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari kematiannya. Ya kan? Itu karena kelakuannya Bapak Ibu Saudara. Iya. Dia sakit kusta. Padahal Raja Usia masih muda, masih sehat, mudah di situ dia. Tapi karena dia lupa Tuhan, karena kesombongannya, karena tinggi hatinya, bahkan masuk ke bait Allah, Bapak Ibu Saudara, dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka dalam ayat 21 Tuhan membuat Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari kematian. Dan pada waktu itu sakit kusta lah yang paling parah di bangsa Yahudi. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Coba dulu, Raja Usia, orang kaya, pengusaha, sahabat semuanya. Dia sombong, dia tinggi hati, dia serba ada semuanya. Tapi pada waktu Tuhan membuat Raja Usia ini sakit kusta, dia diasingkan di hutan. Bapak Ibu Saudara, diasingkan. Dan sebagai orang yang sakit kusta, dia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, tak boleh bergabung dengan masyarakat, karena penyakit kusta itu biasanya kena kutuk Tuhan. Dan karena dia dikucilkan di rumah Tuhan, dia dikucilkan di rumah Tuhan, ya, diasingkan, dikucilkan di rumah Tuhan, tidak dianggap dari jemaat dia. Sakit kan? Itu kenapa? Kelakuannya, karena perbuatannya. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara. Gitu. Jadi penyakit itu bukan karena dosa orang tua, bukan karena diizinkan Tuhan, tapi penyakit itu bisa datang kepada kita karena kelakuan kita, sikap kita, pribadi kita. Tadi Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa, menjelekkan Musa, kena kusta. Untung Miriam dan Harun itu sadar dan minta doa sama Musa, dan didoakan Musa sembuh kembali. Tapi Raja Usia, dan dikatakan dia kuat. Kata kuat itu berarti dia berpengaruh. Dia kuat, hartanya banyak. Ya. Tapi pada waktu dia lupa Tuhan, dia tinggi hati, dia sombong,
dan dia datang ke bait Allah dengan tidak sopan. Dia merasa di bait Allah tidak ada Tuhan. Tapi lihat, dia sangat dusta. Dia dibuang dari tengah-tengah masyarakat dan dia dikucilkan dari bait Tuhan. Dan anaknya mengapal istana raja dan menjalankan pemerintah. Bapak Ibu Saudara, ini penyebab penyakit bagi manusia. Ya, teruskan. Sakit penyakit karena dosa. Ini bisa dosa orang tua, dan ini bisa dosa anaknya sendiri. Ya, jadi ada penyakit itu karena kelakuan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, sehingga Tuhan memberikan penyakit kepada kita. Walaupun kita masih muda, tapi ada orang yang sudah tua, tapi Tuhan terus berikan kesehatan bagi dia. Ya, dalam Ulangan 28 ayat 21-22, ini penyakit karena dosa keturunan, dosa orang tua. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu. Ya, kutuk, sampai dihabiskannya engkau dari tanah. Nggak sembuh-sembuh penyakitnya itu, sampai dia kembali kepada tanah. Bapak Ibu Saudara, ini akibat dosa Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan, mari kita sebagai anak-anak muda, kita sebagai apa? Kita lepaskan kutuk orang tua kita. Ya, mana tahu orang tua kita mereka dulu berbuat kesalahan sehingga itu ada akibatnya. Maka ada bahasa kata Madukun dan Daud tubusian sedia. Dan Daud tubusian bonana, ya kan? Dan Daud tubusian orang tua. Bona itu kan orang tua. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau ada kelakuan saya jahat, saya selalu doakan, Tuhan kutuk saya, jauhkan dari anak-anak saya. Ya kan? Supaya anak-anak saya jangan seperti saya, dosa-dosanya. Ya, saya selalu berdoa sama Tuhan, orang tua saya, bapak saya, jauhkan Tuhan. Saya tidak mau seperti itu, karena ada kelakuan orang tua saya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Oh, ini tulang kepeng tahu, ya kan? Iya. Baru ceritakan, bawa tinggal orang lain, ya kan? Ada tulang kursi dia. Di sini bukan tulangku, jemaat. Di kumpulan shopping, boruku. Kumpulan apa-apa, tulangku. Di gudang 2 pangkat tulang. Ada itu 2 pangkat. Bapak Ibu Saudara, itu ada Bapak Ibu Saudara. Ada karena dosa orang tua. Ada Bapak Ibu Saudara, karena sampai keturunan keempat dosa orang tua kena. Keturunan keempat itu siapa? Anak kita, cucu kita, cicit kita, dosanya masih jadi firman Tuhan. Iya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu dikatakan Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah. Ada. Jadi mari kita Bapak Ibu Saudara berdoa supaya anak-anak kita jangan seperti kita kelakuannya. Kalau bisa anak-anak kita lebih bagus kelakuannya daripada kita, supaya kutuk itu diputuskan. Bapak Ibu Saudara, perlu berdoa Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakannya
kemana engkau pergi untuk mendudukinya, Tuhan akan menghajar engkau. Ya, menghajar dengan batu kering. Batu itu enggak semua batu, ada batu kering. Apa batu kering itu? TBC kan? Di Alkitab udah ada itu. Dulu batu TBC itu kan penyakit yang paling luar biasa kan? Sekarang aja nggak berani. Dulu cacar, sampai kita dicacar dari sini. Ada dulu pasti ada sini dicacar. Batu kering, penyakit batu kering, TBC, Bapak Ibu Saudara. Jadi semua penyakit yang ada sekarang itu sudah ada di Alkitab, tertulis di Alkitab itu. Baru dikatakan lagi dengan batu kering, baru demam. Iya, demam. Demam itu apa? Enggak dingin, enggak panas, suam-suam kuku. Nah, ini perlu Bapak Ibu Saudara. Baru demam kepialu. Tak tahu nggak kita apa itu kepialu. Demam kepialu, ada pula demam kepialu. Perlu tafsiran di sini. Demam apa itu? Ya kan? Sudah demam, ada kepialu dia lagi. Mungkin mematikan ini mungkin ya. Ya. Lalu sakit radang. Wah, ini ada yang radang kan? Siapa sakit radang di sini? Adora ada yang katanya. Aci Adora. Bisa. Ini akibat dosa keturunan, Bapak Ibu Saudara. Habis itu lagi kekeringan, hama dan penyakit gandum, semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Ini dosa, penyakit karena dosa. Ada demam, ada batu kering, dan ada sakit radang dan yang lain sampai kita binasa. Ya, maka Bapak Ibu Saudara, kunci orang diberkat Tuhan umurnya 70 tahun. Ya, umurnya 70 tahun. Maka berdoalah kalau umur 70 tahun, 27 tahun itu sudah apa? Anugerah Tuhan. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi ada penyakit karena kelakuan kita, membicarakan orang, ada kelakuan karena dosa keturunan kita. Ya, ya teruskan. Ada dosa, ada penyakit Bapak Ibu Saudara, bukan karena kelakuan, bukan karena dosa keturunan, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Teruskan, ya. Yohanes 11 ayat 4. Saya berdoa ini kenyataan bagi kita yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Dan ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Amin. Amin. Iya. Untuk nomor saya itu kalau mati nama tidak berbentuk, kan? Nomor saya gejeng muna, nomor saya tidak kemati. Nanggudaw itu biar suni. Nama saya tiba kan? Nama jagon orang bapak udah duduk sama. Yang sakit itu bapak udah itu. Masa orang sakit bisa aja. Terus masalah. Yang meninggal siapa? Istri. Ya kan? Jadi bertentu yang sakit itu penting umrah langsung balik tolak. Ya kan? Jangan. Tuhan mau menunjukkan kemuliaan Tuhan supaya keluarganya bertobat. Maka dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu, ya, dan ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ya. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah.
Dan semua sakit itu membawa kematian, tapi untuk membawa kemuliaan Tuhan. Artinya supaya orang lain bisa diberkati. Ada sekarang kan TikTok lagi apa sekarang lagi viral mengenai ibu-ibu yang tua itu yang dioperasi dia dioperasi, dia agama lain, dia dioperasi, tapi sesudah operasi dia mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Kaget tetangganya, ya kan? Kau ini kenapa kau sembuh Tuhan Yesus? Itu Tuhan orang Kristen. Kau sembuh nama dia. Sadar, gak sadar dia ngomong seperti itu. Iya, dia sudah dioperasi, dia dikelilingi keluarganya. Dan pas dia sadar, dia kata terima kasih Tuhan Yesus. Kaget semua keluarganya. Iya, itulah penyakit untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Iya, ada penyakit itu membawa kemuliaan Tuhan. Kaget saudaranya, keluarganya melihat ibu ini. Nanti dia di TikTok itu, ya. Iya, kaget dia. Pada waktu dia bilang berterima kasih Tuhan Yesus, dia dimaki-maki dan dia disingkirkan keluarganya. Iya, dia datang kepada gereja dan dia melihat ada foto Yesus dan dia katakan itulah yang datang menyembuhkan saya. Jadi ada penyakit itu untuk kemuliaan Tuhan, tapi ada penyakit karena kelakuan kita, nggak benar kita mengata-ngatai orang lain. Saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah kita membicarakan pendeta, jangan pernah kita menjelekkan pendeta, karena itu dosa. Bapak Ibu Saudara, itu yang dialami yang di TikTok itu banyak bertobat gara-gara itu. Dia nggak sadar, Bapak Ibu Saudara, dia berterima kasih kepada Yesus. Dan dia datang ke gereja, dia lihat ada foto Yesus dan dia katakan itulah yang menyembuhkan saya. Yesus datang menjamah, menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu mengalami mujizat Tuhan. Penyakit apapun ke Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa menyembuhkannya. Tapi kalau itu karena penyakit, karena dosa, karena keturunan Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Tapi kalau itu dosa karena kelakuan kita, mengata-ngatai orang, menjelekkan orang, memaki-maki orang, maka saudara dan saya akan ditimpa oleh penyakit. Bapak Ibu Saudara, doakan. Ya, saya selalu seperti itu Bapak Saudara. Kalau ada orang mengatakan Bapak Ibu Saudara, mohon bantuan doa karena saya sakit, jangan dibalas, kami berdoa. Doakan dulu dia, topang tangannya dulu dia. Namanya doakan. Ya, sembuhkan ya Tuhan, baru jawablah Tuhan Yesus menyembuhkan. Ada orang seperti itu, doakan kami, ya kita berdoa, padahal tidak berdoa dia, ya kan? Ya kita berdoa, Tuhan menyembuhkan, tidak berdoa dia. Kalau ada orang bilang, Pak Pendeta, Pak Gembala, atau siapapun, doakan Pak, sakit Pak, saya ini Pak, doakan dia, sebutkan namanya, baru jawab Tuhan Yesus menyembuhkan. Karena kita sudah berdoa bagi dia. Amin. Ingat tiga itu, ada dosa karena kelakuan kita, ada dosa karena perbuatan kita, ada dosa karena keturunan, ada dosa karena yang ketiga, ada dosa, ada penyakit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sekarang banyak orang bertobat karena menerima Yesus. Bapak Ibu Saudara, itulah Bapak Ibu Saudara, penyakit menyatakan kemuliaan Tuhan.
Ketika